Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Nah, oke teman-teman, pada video kali ini pembahasan kita adalah mengenai buku cetak dengan buku digital. Nah, jadi teman-teman, kalian pasti sudah tahu ya, buku cetak itu seperti apa, buku digital itu seperti apa. Kalau buku cetak itu pasti seperti ini, yang ada bentuk fisiknya seperti ini. Kalau buku digital alias e-book, pasti ya kalian tahu lah, kita bisa mendapatkannya itu lewat internet, ya kan. Terus kita bisa mengaksesnya lewat HP, ya kan. Kita bisa mengakses lewat beberapa aplikasi seperti Ibusnas, Wattpad, terus Vision Novel dan beberapa aplikasi yang lain, ya. Eh, Pembahasan kita kali ini adalah perbedaan buku fisik dan juga buku digital, ya. Oke teman-teman, setiap buku itu pasti kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Termasuk buku digital dan buku fisik. Pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Kalau buku fisik itu kelebihannya ya, kelebihan yang pertama itu pasti ada wujud fisiknya. Dan wujud fisiknya itu bisa kita pegang seperti ini ya. Jadi kalau kita bisa memegang buku seperti ini, itu kan pasti ada kepuasan tersendiri. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Gramedia, ke toko-toko buku, ke perpustakaan, ya kan pasti kan kok ada buku menarik ya. Pasti kan kita mau mengambil, ya kita ambil, terus kok bisa dibuka bukunya nggak ada segelnya kebetulan. Itu kan kita bisa membaca judulnya, bisa membuka dan bisa membaca beberapa kalimat saja, itu pasti ada kepuasan tersendiri gitu loh. Eh, kita bisa memegang seperti ini ya, bisa buka itu ya, meskipun hanya di skip nggak dibaca, itu pasti ada kepuasan tersendiri ya. Itu kelebihan yang pertama secara psikologis ya. Terus yang kedua itu cover buku itu, eh, kalau kita melihat dari buku fisik itu pasti ada kepuasan tersendiri ya. Seperti ini misalnya, laut bercerita. Ini kan di sini ada gambar laut, terus airnya terlihat biru, ada ikannya itu ya. Kalau kita melihat secara fisik ini kan ada kepuasan tersendiri gitu loh. Meskipun kadang-kadang ada buku digital yang dikasih cover yang nggak kalah menarik, tapi kalau melihat secara fisik seperti ini ada kepuasan tersendiri teman-teman. Terus yang ketiga kelebihannya adalah ya pasti ada bau lah, bau buku. Ini saya ambil yang sudah apa ya, yang sudah segelnya dibuka ya teman-teman. Jadi bau buku itu eh, khas gitu loh, dan itu yang nggak ada di buku digital. Terus kelebihan yang selanjutnya itu rasa ingin mengoleksi. Jadi teman-teman kalau dulu masih kecil, kalau punya mainan mobil-mobilan, kelereng, terus eh, robot-robotan misalnya, itu kan kalau dikoleksi pasti ada kepuasan tersendiri. Berbeda dengan sekarang yang sudah dewasa main game online ya, kayak apa ya, sama-sama mainan tapi kan kayak apa ya, jadi kayak hanya sekedar kepuasan tersendiri gitu. Ada kepuasan tersendiri kalau kita bermain mainan yang ada bentuk fisiknya ya, ada kenangannya, bisa nostalgia lah. Sama halnya dengan buku buku yang cetak seperti ini, itu pasti kan ada kenangan gitu loh. Aku dulu beli buku ini itu pulangnya kehujanan misalnya kan, terus bukunya itu nabung dulu mau beli. Terus ini dulu buku yang 6 tahun yang lalu ketika masih SMA atau masih kuliah atau masih SMP, ini dikasih sama mantan aku misalnya, sama sahabat aku, sahabat terbaikku gitu. Terus dikasih buku ini ketika masih ulang tahun. Nah kan ada kenangan tersendiri gitu loh, ya kan, bisa nostalgia teman-teman. Jadi apa, terus akhirnya punya rasa mengoleksi ya. Jadi kalau sudah tertarik sama buku pasti kan pengen ngoleksi, pengen ngoleksi, pengen ngoleksi. Kalau sudah punya koleksi akhirnya punya kenangan tersendiri gitu teman-teman. Terus kelebihan buku fisik yang selanjutnya yang keenam adalah menumbuhkan minat baca. Itu memang benar, jika teman-teman punya adik atau sudah punya anak yang masih kecil, kalau dikasih buku fisik ataupun buku digital pasti mereka yakin pilih buku yang fisik seperti ini.
Saya yakin itu kebanyakan akan seperti itu, karena kalau anak kecil baca cerita lewat HP kan, aduh gimana ya, kesannya kan kayak kurang kurang baik gitu loh untuk kesehatan mata juga, ya kan. Tapi kalau punya banyak buku seperti ini, apalagi kalau anak kecil itu ada gambarnya, itu kan suka akhirnya baca buku. Nah, akhirnya dari situ bisa menumbuhkan minat baca anak kecil. Dan itu memang benar teman-teman, ada beberapa orang tua yang bercerita seperti itu, termasuk orang tua saya dulu ketika saya masih kecil, masih umur 11 tahun atau 12 tahun lah. Kebetulan bapak saya itu, keluarga saya itu alumni pesantren ya. Jadi ketika bapak saya itu di rumah punya banyak buku, punya buku-buku, punya banyak kitab dari pesantren dulu, terus punya buku-buku biografi para ulama, para kiai gitu. Akhirnya saya pun ketika melihat buku di etalase ataupun di lemari kok ada buku, saya melihat ada buku biografi Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Itu buku bapak saya yang saya pinjam pertama kali ya. Saya akhirnya baca buku itu, kok menarik, akhirnya saya baca sampai tuntas satu buku gitu loh. Padahal waktu itu saya masih umur 11 atau 12 tahun. Akhirnya dari situ meningkatkan minat baca saya teman-teman. Nah, jadi itu kelebihan buku fisik teman-teman. Terus ya namanya buku ya, entah buku digital ataupun fisik pasti punya kekurangan ya. Kalau kekurangannya itu yang pasti, yang pertama, buku fisik itu kekurangannya butuh ruang untuk penyimpanan. Jadi butuh penyimpanan secara fisik seperti etalase, perpustakaan pribadi atau lemari ya. Kalau orangnya itu kutu buku, itu kan pasti membutuhkan etalase atau perpustakaan pribadi yang lebih luas, atau membutuhkan lemari yang luas ya, lemari satu ataupun dua untuk menata bukunya. Dan ini juga cukup merepotkan sih sebenarnya ya, jadi kayak kurang praktis gitu loh. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua itu butuh merawat buku dengan baik ya. Jadi biar bukunya ini nggak mudah lepas atau biar nggak menguning. Nah, apalagi kalau buku-buku lama ya. Jadi buku-buku lama itu yang sudah langka itu kan pasti ya harus dirawat. Kalau enggak ya bukunya sudah rusak nanti kalau enggak dirawat dengan baik ya. Apalagi nanti takutnya bukunya dimakan rayap juga. Jangankan buku lama, buku yang baru saja itu kalau enggak dirawat dengan baik, naruhnya asal-asalan, pasti ya bisa dimakan rayap dan juga cepat menguning gitu loh. Itu kekurangan yang kedua. Terus yang kekurangan yang ketiga itu agak ribet jika mau dibawa keluar. Jadi kita mau keluar, mau bawa buku seperti ini kan kayak petenteng gitu kan, kayak sulit ya. Apalagi bacanya di tempat umum kadang-kadang kayak nggak enak aja gitu loh. Pasti ada orang yang bilang seperti ini, kemana-mana baca buku ya, sok kutu buku gitu ya, sok kutu buku, sok apalah, sok rajin lah, sok ini sok itulah, kan nggak enak ya kalau kalau kita baca buku di tempat umum terus kita dikatain seperti itu, kan nggak enak ya. Itu nggak enaknya. Jadi kalau membawa kemana-mana itu ribet. Terus kekurangan yang selanjutnya, yang keempat, buku fisik itu adalah jika buku kamus, misalnya kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab misalnya, kalau itu kamus, kalau mau update yang terbaru itu biasanya agak lama sih nunggunya ya. Jadi membutuhkan waktu berhari-hari, minggu-minggu, atau mungkin berbulan-bulan ya menunggu yang terbaru ya. Jadi misalnya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang bukunya buku cetak. Jadi kalau bukunya buku cetak terus mau kita menunggu keluaran yang terbaru, itu kan butuh waktu yang relatif ya lama ya. Terus kalau sudah beli yang terbaru, yang lama kan akhirnya jarang kepake gitu loh. Ya numpuk juga akhirnya nggak kebaca gitu loh. Terus sama halnya dengan buku digital, itu sama dengan buku cetak, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing teman-teman. Yang dimana kalau buku digital ya, buku digital itu pasti kelebihannya itu sebaliknya dari kekurangannya buku fisik. Kalau kelebihannya itu pasti tidak butuh ruang fisik, jadi bisa lewat HP, bisa lewat laptop gitu loh ya kan. Jadi tidak
apa ya, tidak butuh kayak etalase, kayak lemari ataupun perpustakaan pribadi gitu loh. Tapi kan butuh penyimpanan yang luas. Iya kalau filenya kita simpan di HP gitu loh. Tapi kan kalau buku-buku yang ada di Wattpad, di Vision Novel atau di Ipusnas gitu, itu kan nggak butuh penyimpanan yang luas gitu loh. Kan sekian banyaknya buku, puluhan bahkan ratusan buku sudah ada di dalam satu aplikasi gitu loh, ya kan. Seandainya kita punya filenya itu pun, misalnya filenya terlalu banyak di HP, kita kan misalnya penyimpanannya penuh ya, penyimpanan HP-nya penuh, kita kan bisa menambahkan kartu SD, ya kan, kartu memori kartu lah. Jadi kita masih bisa menyimpan banyak file gitu loh, nggak apa namanya, nggak repot-repot buat etalase ataupun lemari ya. Itu kelebihannya yang pertama. Kelebihan buku digital yang kedua adalah jika dibawa kemana-mana itu nggak ribet. Jadi kalau buku fisik kan kita harus membawa seperti ini ya, seperti ini kemana-mana ya kan, repot kan. Kalau buku digital itu kita bisa membawanya lewat HP. Kalau laptop misalnya kita mau kuliah misalnya atau mau sekolah, ya bawa laptop. Di kampus ataupun di sekolah ada waktu luang, kita kan bisa apa namanya, bisa membacanya lewat laptop gitu loh. Jadi bawanya nggak harus buku fisik. Dan di laptop pun jarang ya, kebanyakan di HP ya, karena kemana-mana kan sekarang kita bawa HP ya. Jadi buku-buku digital itu bisa diakses lewat HP, lewat aplikasi seperti Ipusnas, Wattpad, dan juga lain-lain. Terus kelebihan yang selanjutnya, yang ketiga adalah tidak membutuhkan perawatan intensif. Ya kalau buku fisik seperti ini kan biar nggak dimakan rayap, biar nggak mudah lepas, biar nggak kekuning-kuningan, ya kan. Itu kan butuh dirawat. Nah kalau buku digital itu nggak perlu, ya nggak perlu perawatan yang seperti itu. Jadi nggak perlu banyak perawatan dan nggak ribet pastinya ya. Terus kelebihan buku digital yang selanjutnya, yang keempat adalah mudah mendapatkan pembaruan teman-teman. Jadi kalau buku fisik kan misalnya kamus misalnya, jadi kita menunggu pembaruan itu kan lama ya. Jadi membutuhkan buku yang update terbaru, kita membutuhkan mingguan, bulanan, atau mungkin tahunan ya menunggu yang terbaru. Tapi kalau lewat buku digital itu kan mudah, seperti lewat aplikasi Wattpad atau Vision Novel atau Ipusnas atau KBBI misalnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah nanti kan aplikasinya di Play Store atau di App Store, kita kan tinggal mengupdate, ya kan, tinggal klik update, itu sudah banyak pembaruan teman-teman. Itu mudahnya. Nah itu untuk kelebihan buku digital atau e-book. Ya pasti tetap ada kekurangannya gitu loh. Jadi kalau e-book itu pasti ya rawan bajakan gitu, meskipun buku fisik seperti ini juga sangat rawan dibajak, cuma kan kalau buku digital itu sedikit lebih mudah teman-teman, karena bentuknya kan file, ya kan, bisa bentuk file, diedarkan lewat Telegram, lewat WhatsApp, lewat mana saja ya, pasti akan rawan bajakan. Terus yang selanjutnya itu kekurangan dari e-book adalah kurangnya kepuasan memiliki buku, ya kan, seperti yang saya jelaskan di buku tadi ya, di buku fisik. Kalau kita punya buku seperti ini kan ada kepuasan tersendiri, apalagi bisa mencium baunya itu ya, pasti kan ada kepuasan tersendiri. Kalau buku elektronik alias e-book, buku digital itu kita nggak bisa menyentuh, karena ya hanya di scroll lewat handphone ya teman-teman. Jadi kepuasan memegang ataupun memiliki itu kadang-kadang masih ada rasa kurang gitu loh. Sangat berbeda dengan memiliki buku fisik, ada kepuasan tersendiri gitu loh. Terus yang ketiga itu kalau lewat buku ini ya, buku seperti ini, buku fisik, itu biasanya ada penanda bukunya. Ya mungkin ada ya buku yang nggak punya penanda buku, tapi kalau buku seperti ini itu biasanya kalau nggak ada penanda buku kan bisa ditandai dengan benda-benda kecil lainnya ya. Itu kita bisa melihat, oh saya kemarin di halaman terakhir 36, oh kemarin saya baca di bab 4, bab 6 gitu ya. Bisa ditandai dengan penanda buku loh. Jadi
menandai itu lebih mudah. Sebenarnya kalau lewat ebook itu bisa seperti itu, cuma biasanya sisi kurangnya ebook itu ketika kita keluar aplikasi otomatis eh, kita baca buku yang kita baca kemarin kadang harus scroll dari awal lagi ya. Kemarin saya di bab 6 misalnya, atau di halaman 16 misalnya, kita keluar filenya, kita keluar dari aplikasinya, kita kadang-kadang masuk lagi itu ngulang lagi dari awal, jadi kita harus nyari, harus scroll sampai ketemu, oh saya kemarin dari sini bacanya. Itu sisi kurangnya seperti itu, jadi ribet, agak ribet memang. Nah, dan yang terakhir, kekurangan yang terakhir dari buku digital alias ebook adalah untuk kesehatan mata, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi untuk kesehatan mata itu pasti kurang baik, teman-teman. Jadi kalau kita terlalu sering di layar handphone, di layar laptop, di layar televisi, apalagi jaraknya dekat, habis itu bacanya di ruang gelap lagi. Wah, ini bisa nggak sehat untuk mata ya. Ya emang kekurangan dari buku fisik seperti ini, kita butuh cahaya, kita nggak bisa baca di tempat gelap memang. Terus kalau buku non fisik alias buku digital itu kita bisa membacanya lewat HP, yang dimana kita baca di ruang agak gelap aja, kita baca di ruangan agak gelap kita tetap bisa membaca, tapi kan buat kesehatan mata itu nggak baik, teman-teman. Nah itu, jadi itu kekurangan. Jadi itu beberapa kekurangan buku digital alias ebook. Nah sekarang tinggal kalian lebih suka buku fisik ataupun buku yang sifatnya digital alias ebook. Nah terus kalian lebih suka buku digital atau buku elektronik, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Nah sekarang satu pertanyaan saya, di zaman sekarang yang serba digital ya, apa-apa bisa diakses lewat internet, kita belanja ya juga lewat internet, kita belajar juga lewat internet, lewat daring, lewat tutorial. Nah buku pun sekarang juga bisa diakses lewat internet alias digital. Nah sekarang pertanyaannya, buku fisik seperti ini apakah masih relevan di zaman sekarang ya? Jadi lebih relevan manakah di zaman sekarang, buku digital seperti ini atau ebook, atau dua-duanya relevan semua? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.